Matematika diskrit. Nama-nama anggota kelompok kami. Pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit adalah salah satu ilmu paling dasar yang ada ketika kamu belajar informatika atau ilmu komputer. Mengapa demikian? Karena informatika merupakan kumpulan dari disiplin ilmu dan teknik yang membuat objek diskrit dapat diolah ataupun dimanipulasi. Oleh karena itu, matematika diskrit ini merupakan ilmu dasar pula untuk mata kuliah informatika lainnya. Hal ini membuat matematika diskrit sangat diperlukan untuk mengambil mata kuliah lainnya, dan juga mahasiswa akan kesulitan jika tidak mempunyai landasan matematis dari matematika diskrit. Secara umum, matematika diskrit adalah cabang ilmu matematika yang membahas segala sesuatu yang memiliki sifat tidak saling berhubungan atau disebut juga dengan diskrit. Objek pada matematika diskrit tidak berubah secara kontinu, tetapi tetap memiliki nilai tertentu dan juga terpisah. Ketika kamu memiliki nilai tertentu dan juga terpisah. Ketika kamu mengambil mata kuliah matematika diskrit, maka kamu akan mempelajari teori himpunan, teori kombinatorial, teori bilangan, permutasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Contoh penerapan matematika diskrit. Beberapa penerapan dari matematika diskrit adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan sesuatu dalam lingkup memori. Kedua, membangun dalam pembuatan rumus pemrograman yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan ilmu komputer. Ketiga, dasar dari perkembangan teknologi informatika terutama pada pembuatan software. Keempat, berguna untuk pengembangan software dan hardware pada komputer, misalnya prosesor. Kelima, pembuatan aplikasi dengan teori graf dan juga aljabar Boolean menghasilkan jaringan, misalnya jaringan sosial. Lalu ada inferensi matematika diskrit. Yang pertama adalah modus ponens atau law of detachment. Kaidah ini didasarkan pada tautologi sebagai berikut. Yang dalam hal ini P dan ke Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah conclusion. Kaidah modus ponens dapat ditulis dengan cara-cara sebagai berikut. Simbol dibaca sebagai jadi, atau karena itu modus ponens menyatakan bahwa jika hipotesis P dan implikasi P ke Q benar, maka konklusi Q benar. Yang kedua adalah modus tollens. Kaidah ini didasarkan pada tautologi sebagai berikut. Selanjutnya adalah silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Kaidah silogisme ditulis dengan cara sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada silogisme disjunktif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi sebagai berikut, ditulis dengan cara hal-hal sebagai berikut ini. Terus yang kelima adalah simplifikasi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P ke P. Dan dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. Kaidah simplifikasi ditulis dengan cara sebagai berikut ini. Terus yang keenam adalah penjumlahan. Kaidah ini didasarkan pada tautologi sebagai berikut. Terus yang ketujuh, kaidah ini didasarkan pada tautologi sebagai berikut ini. Udah. Yang ketujuh ada konjungsi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi sebagai berikut ini. Selanjutnya ada argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang itu sebagai berikut. Terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Modus ponens atau law of detachment. Kaidah ini didasarkan pada tautologi, yang dalam hal ini P dan P ke Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi. Kaidah modus ponens dapat ditulis dengan cara berikut ini. Simbol dibaca sebagai jadi, atau karena itu modus ponens menyatakan bahwa jika hipotesis P dan implikasi P ke Q benar, maka konklusi Q benar. 2. Modus tollens. Kaidah ini didasarkan pada tautologi yang seperti ini. Kaidah ini ditulis dengan cara itu.
Jika n bilangan ganjil, maka n pangkat 2 adalah bilangan ganjil. N pangkat 2 bukan bilangan ganjil, n bukan bilangan ganjil, atau n bilangan genap. Tiga, silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Kaidah silogisme ditulis dengan cara seperti ini. 4. Silogisme disjungtif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Kaidah ini ditulis dengan cara seperti ini. 5. Simplifikasi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi, yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. Kaidah simplifikasi ditulis dengan cara seperti ini. 6. Penjumlahan. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Kaidah penjumlahan ditulis dengan cara seperti ini. 7. Konjungsi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Artinya, jika hipotesis P benar dan hipotesis Q benar, maka konklusi P dan Q benar. Kaidah konjungsi ditulis dengan cara seperti ini. Argumen adalah suatu deret proposisi yang ditulis sebagai itu. Yang dalam hal ini P1, P2, Pn disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid. Catatlah bahwa kata valid tidak sama maknanya dengan benar atau true. Definisi. Sebuah argumen dikatakan valid atau sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu, falasi atau invalid jika argumen sahih. Maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan dengan bahwa implikasi adalah benar, yaitu sebuah tautologi argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar.